Nomor 16. Luas permukaan bangun ruang tersebut adalah titik-titik-titik. Adik-adik, ini merupakan bangun ruang tabung. Nah, untuk rumus dari luas permukaan tabung, yaitu LP sama dengan 2 dikalikan dengan Pi dikalikan dengan R dalam kurung R plus T, tutup kurung. Nah, kita lihat untuk nilai Pi-nya. Di sini nilai Pi sudah tertera, yaitu 22/7. Di sini yang diketahui adalah diameter. Di sini Kak Evan tulis D sama dengan 14, maka R-nya adalah 7. Lalu untuk tinggi dari tabung tersebut adalah 21 cm. Kita tulis langsung saja untuk angkanya. 2 kita tulis kembali, kemudian dikalikan dengan Pi, yaitu 22/7. Kemudian kita kalikan dengan R, yaitu 7. Kemudian kita kalikan dalam kurung R, yaitu 7, ditambah tinggi, yaitu 21. 7 kita bisa coret dengan 7, ini sudah tidak ada. Kemudian 2 kita kalikan dengan 22, hasilnya adalah 44. Kita tambahkan terlebih dahulu, 7 ditambah 21 adalah 28. Maka dari itu 44 kita kalikan dengan 28. Nah, Kak Evan punya tips. Di sini tidak perlu menghitung sampai selesai ya. Kita lihat untuk pilihan gandanya. Dari pilihan A sampai pilihan D. Kita kalikan hanya angka belakangnya saja, yaitu 4 dikalikan dengan 8. 4 dikalikan dengan 8, hasilnya adalah 32. Berarti kita tulis bilangan terakhirnya adalah 2. Cari pilihan A sampai pilihan B yang belakangnya adalah bilangan 2. Nah, hanya ada di pilihan A. Berarti untuk 44 dikalikan dengan 28, hasilnya adalah 1232. Jawabannya ada di pilihan A. Soal nomor 17. Sebuah wadah berbentuk prisma tegak segitiga terisi air sampai penuh. Wadah tersebut memiliki ukuran alas segitiga 60 cm dan tinggi segitiga 40 cm. Jika volume dalam wadah 36.000 cm3, maka tinggi wadah tersebut adalah titik-titik-titik. Adik-adik, untuk soal nomor 7, wadahnya berbentuk prisma tegak segitiga. Dan untuk pertanyaannya adalah tinggi dari wadah tersebut. Untuk mencari tinggi, kita menggunakan rumus T sama dengan volume dibagi dengan luas alas. Nah, luas alas ini adalah luas alas segitiga. Karena di sini alasnya adalah segitiga. Kita cari terlebih dahulu untuk luas alasnya. Di sini Kak Evan tulis LA sama dengan setengah dikalikan dengan alas segitiga dikalikan dengan tinggi segitiga. Kemudian sama dengan setengah kita tulis kembali dikalikan alas segitiga tadi adalah 60 cm. Berarti di sini 60. Kemudian tinggi segitiga yaitu 40 cm, kita tulis di sini 40. 40 kita coret dengan 2 agar lebih mudah. 40 dibagi 2 adalah 20. Kemudian 6 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 12. Lalu tinggal tambahkan 02 di belakangnya. Hasilnya adalah 1200. Kemudian barulah kita mencari tingginya. Tadi untuk rumusnya adalah volume dibagi dengan luas alas. Volume kita masukkan yaitu 36.000. Di sini adik-adik ya untuk volumenya. Kemudian kita bagikan dengan luas alas yang tadi kita hitung yaitu 1200. 02 kita coret, kemudian di sini juga kita coret 2. Lalu 36 kita bagikan dengan 12, hasilnya adalah 3. Tinggal kita tambahkan 01 di belakangnya. Jadi jawaban soal untuk nomor 17 ada di pilihan B, yaitu 30 cm. Nomor 18, amati gambar berikut. Pertanyaannya,
Luas permukaan bangun ruang pejal tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik, untuk bangun ruang pejal, ini adalah bangun ruang bola yang ketika dibelah menjadi dua, di dalamnya masih terdapat isi, artinya tidak kosong. Nah, untuk luas permukaan dari bangun pejal sendiri, rumusnya adalah 3 dikalikan dengan pi dikalikan dengan r kuadrat. 3 kita tulis kembali, lalu kita kalikan dengan pi. Di sini nilai pi-nya adalah 22/7, maka kita tulis di sini 22/7, lalu kita kalikan dengan r kuadrat. Di sini untuk r-nya adalah 7 cm, berarti 7 dikalikan dengan 7. 7 kita coret dengan 7, sudah hilang. 3 dikalikan dengan 22 adalah 66. Kemudian 66 kita kalikan dengan 7, hasilnya yaitu 462. Jadi jawabannya ada di pilihan C. Soal nomor 19. Berikut data berat badan peserta didik kelas 6 SD Merdeka. Pertanyaannya, data tersebut disajikan dalam bentuk diagram batang yang tepat adalah titik-titik-titik. Langsung kita lihat adik-adik untuk tabelnya. Di sini 35 itu jumlah orangnya ada 3. Kita cari pada pilihan A sampai pilihan D yang menunjukkan diagram batang berat badan 35 ada 3 orang. Kita lihat terlebih dahulu di pilihan A. Di sini berat badan 35 ini menunjukkan 3 orang, berarti ini betul. Kemudian berat badan 40 terdapat 4 orang, ini juga betul karena sesuai dengan tabelnya. Kemudian di sini berat badan 45 terdapat 7 orang. Di sini jelas salah ya, karena pada tabel untuk berat badan 45 itu terdapat 10 orang. Berarti jawaban pilihan A ini jelas salah. Kita masuk ke pilihan B. Untuk berat badan 35 di sini 3, ini sudah betul. Kemudian berat badan 40 ini terdapat 7 orang, di sini berarti salah. Untuk pilihan B ini juga salah. Kemudian kita lihat untuk pilihan C, berat badan 35. Ini berada di 3 orang, berarti betul. Kemudian berat badan 40, terdapat 4 orang, ini juga betul. Lalu berat badan 45, ada 10 orang, ini sesuai tabel, juga betul. Kemudian berat badan 50, ini ada 4 orang, berarti di sini salah. Untuk pilihan C juga bukan. Berarti yang betul adalah di pilihan D. Amati diagram berikut. Diagram tersebut menunjukkan penjualan buku matematika dalam 5 bulan di toko maju. Selisih penjualan buku matematika tertinggi dan terendah adalah titik-titik-titik. Langsung kita lihat adik-adik untuk diagramnya. Di sini untuk penjualan di bulan Januari ini adalah 25, kemudian bulan Februari ini adalah 15, bulan Maret ini adalah 20, April ada 10, Mei 15, kemudian Juni yaitu 30. Nah, untuk pertanyaannya adalah selisih penjualan buku tertinggi dan terendah. Berarti di sini untuk tertinggi yaitu 30 dikurangi dengan penjualan terendah yaitu di bulan April ada 10. 30 dikurangi 10 sama dengan 20. Jawabannya ada di pilihan C. Nomor 21, data penjualan sembako di toko Barokah selama 5 hari adalah 150 kilo. Penjualan hari Senin 20 kilo, Selasa 30 kilo, Rabu 27, Kamis 43, dan sisanya hari Jumat. Pertanyaannya, modus dari data di atas adalah titik-titik-titik. Sebelum kita mencari modus dari data tersebut, kita cari terlebih dahulu untuk data hari Jumat. Nah, caranya
Kita lihat untuk penjualannya selama 5 hari yaitu 150. Kemudian kita kurangi dengan jumlah penjualan dari hari Senin sampai hari Kamis. Hari Senin adalah 20, hari Selasa adalah 30, Rabu adalah 27, Kamis adalah 43. Kemudian 150 kita kurangi dengan 20 ditambah 30 ditambah 27 ditambah 43 itu hasilnya adalah 120. 150 dikurangi 120 hasilnya 30. Berarti untuk data penjualan di hari Jumat itu adalah 30 kilo. Nah, modus sendiri adalah nilai tertinggi atau data yang sering muncul. Nilai tertinggi pada data tersebut ada di hari Kamis, yaitu 43 kilo. Berarti jawabannya ada di pilihan B, hari Kamis. Soal nomor 22. Cermati data nilai ulangan berikut. Pertanyaannya, rata-rata dari data tersebut adalah titik-titik-titik. Adik-adik, nomor 22 yang ditanyakan adalah rata-rata atau mean. Nah, rumus dari mean sendiri adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Kita jumlahkan terlebih dahulu untuk datanya. 5 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 6. Hasilnya adalah 76. Berarti untuk jumlah datanya adalah 76. Kita tulis terlebih dahulu 76. Kemudian kita cari banyaknya data. Banyaknya data adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti untuk banyak data adalah 10. 76 dibagi dengan 10, hasilnya adalah 7,6. Jawabannya ada di pilihan C. Soal nomor 23. Budi mengikuti ulangan matematika sebanyak 5 kali dengan nilai 80, 75, 85, dan 70. Jika rata-rata nilai ulangan Budi 80, maka nilai kelima yang harus didapat Budi adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik perlu diingat ketika kita mencari sebuah nilai data yang sudah diketahui nilai rata-ratanya, maka kita menggunakan rumus yaitu nilai sama dengan nilai rata-rata dikalikan dengan banyak data, kemudian kita kurangi dengan jumlah data. Nah, kita masukkan untuk datanya. Di sini nilai rata-rata tadi sudah diketahui yaitu 80. Berarti ditulis di sini 80. Kemudian kita kalikan dengan banyaknya data. Banyaknya data tadi di sini ada 5. Berarti di sini kita kalikan dengan 5. Kemudian kita kurangi dengan jumlah data. Berarti kita jumlahkan terlebih dahulu untuk datanya. Di sini 80 ditambah dengan 75, kemudian ditambah dengan 85, kemudian ditambahkan dengan 70, itu hasilnya adalah 310. Kita kalikan terlebih dahulu, 80 dikalikan dengan 5, hasilnya adalah 400. 400 kita kurangkan dengan 310, hasilnya adalah 90. Jadi untuk jawabannya ada di pilihan D. Soal nomor 24. Diagram tersebut menunjukkan data hasil penjualan beras toko berkah selama 5 hari. Jika jumlah penjualan selama 5 hari adalah 600 kilo, maka banyak penjualan beras pada hari Jumat adalah titik-titik-titik. Langsung kita lihat adik-adik untuk diagram lingkarannya. Nah, pada diagram lingkaran tersebut menggunakan derajat. Dan untuk datanya, ini yang masih kosong adalah hari Senin dan hari Jumat. Kita cari terlebih dahulu untuk hari Senin. Pada hari Senin terdapat tanda sudut siku-siku.
berarti untuk besaran dari hari Senin adalah 90 derajat. Kemudian untuk mencari besar derajat pada hari Jumat, itu adalah dengan 360, yaitu satu putaran penuh lingkaran, kita kurangi dengan besar derajat pada hari Senin, yaitu 90, kemudian ditambah dengan 60, ini besar derajat pada hari Selasa, lalu ditambah dengan 120, lalu ditambah dengan 60. 120 di hari Rabu dan 60 di hari Kamis. 360 kita tulis kembali, kemudian kurangi 90 ditambah 60 ditambah 120 ditambah 60, hasilnya adalah 330. Nah, 360 dikurangi dengan 330, hasilnya adalah 30 derajat. Berarti untuk besaran di hari Jumat itu adalah 30 derajat. Setelah ketemu semuanya, barulah kita hitung penjualan di hari Jumat. Caranya adalah 30 derajat, karena di sini hari Jumat besarnya 30 derajat. Kemudian kita bagikan dengan 360. Ini adalah besaran satu kali putaran lingkaran, lalu dikalikan dengan total seluruh penjualan, yaitu 600 kilo. Kita tulis di sini 600. Kemudian 30 kita coret dengan 360. Hasilnya adalah 1/12. 12 kita coret dengan 600. 600 dibagi dengan 12, hasilnya adalah 50. Jadi jawabannya ada di pilihan A, 50 kilo. Nomor 25. Diagram tersebut menunjukkan jumlah pengunjung dalam 5 hari di toko buku Maju Jaya. Pertanyaannya, rata-rata pengunjung setiap harinya adalah titik. Adik-adik, langsung kita lihat untuk diagram batangnya. Pada hari Senin, ini adalah 50. Kemudian hari Selasa, ini adalah 45, karena ini jaraknya adalah 10 ya. Kemudian untuk hari Rabu itu adalah 60. Kemudian hari Kamis adalah 55. Untuk hari Jumat yaitu 35. Nah, untuk mencari rata-rata atau mean, rumusnya adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Berarti kita tulis langsung saja untuk jumlah datanya. Jumlah datanya adalah 50 ditambahkan dengan 45, ditambahkan dengan 60, ditambahkan dengan 55, ditambahkan dengan 35. Kemudian untuk banyak datanya adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Berarti ada 5. Lalu 50 ditambah 45 ditambah 60 ditambah 55 ditambah 35, itu hasilnya adalah 245. 245 kita bagikan dengan 5, hasilnya yaitu 49. Jadi jawabannya ada di pilihan B. Nomor 26, terompet, kon, es krim, dan tutup salju makanan merupakan beberapa benda yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Benda-benda tersebut adalah bangun ruang yang berbentuk titik. Ini sangat gampang ya, dan jawabannya adalah bangun ruang kerucut. Nomor 27, luas permukaan bangun ruang tersebut adalah titik. Adik-adik, nomor 27 ini adalah bangun ruang dari kerucut. Untuk rumus luas permukaan, yaitu LP sama dengan P dikalikan dengan R dalam kurung R ditambah dengan S. Kita analisa terlebih dahulu untuk ukuran dari kerucut tersebut. Nah, di sini kerucutnya mempunyai jari-jari adalah 7. Berarti di sini R sama dengan 7. Kemudian
tinggi dari kerucut yaitu 24. Berarti di sini 24. Kemudian untuk S yaitu sisi miring atau sisi pelukis yaitu 25 cm. Di sini kita tulis 25. Kemudian kita masukkan untuk angkanya. Nilai Pi di sini adalah 22/7. Kemudian kita kalikan dengan R. Panjang dari R adalah 7. Kita kalikan dalam kurung R yaitu 7 ditambah dengan S yaitu 25. 7 dengan 7 kita bisa coret. Kemudian di sini 22. Kita tulis kembali 22 dikalikan dengan 7 ditambahkan dengan 25. Hasilnya adalah 32. Berarti 22 dikalikan dengan 32, hasilnya yaitu 704. Berarti untuk jawaban soal nomor 27 adalah 704. Soal nomor 28. Persamaan sifat kedua bangun tersebut adalah titik. Adik-adik, untuk gambar pertama di sini adalah bola. Kemudian gambar kedua yaitu bangun ruang tabung. Nah, untuk persamaan dari sifat kedua bangun tersebut sama-sama tidak memiliki titik sudut. Nomor 29. Adik memiliki kaleng susu berbentuk seperti pada gambar. Pertanyaannya, volume kaleng susu tersebut adalah titik. Kaleng susu ini berbentuk tabung. Berarti kita disuruh untuk mencari volume tabung. Nah, kaleng susunya memiliki diameter 14. Berarti kita cari terlebih dahulu yaitu R atau jari-jari. Caranya gampang, yaitu dengan diameter kita bagikan dengan 2. Hasilnya adalah 7. Berarti untuk jari-jarinya adalah 7. Sementara untuk tinggi dari kaleng susu ini yaitu 20 cm. Nah, kita tulis untuk rumus dari volume tabung yaitu V sama dengan Pi dikalikan dengan R kuadrat dikalikan dengan tinggi tabung. Kita masukkan untuk angkanya yaitu Pi 22/7 dikalikan dengan 7 karena R-nya di sini kuadrat, maka kita kalikan dengan 7 kembali. Lalu kita kalikan dengan tinggi dari tabung atau kaleng susu yaitu 20. Nah, 7 dengan 7 bisa kita coret. Kemudian 22 kita kalikan dengan 7. Hasilnya adalah 154. Lalu 154 kita kalikan dengan 20. Hasilnya adalah 3080. Soal nomor 30. Luas permukaan bangun ruang tersebut adalah titik. Nah, adik-adik langsung kita lihat untuk gambarnya. Di sini adalah bangun ruang balok. Jangan terkecoh ya adik-adik. Di sini untuk panjang dari balok yaitu 12 cm. Untuk lebarnya yaitu 10 cm. Lalu kemudian tingginya adalah 15 cm. Rumus dari luas permukaan balok yaitu LP sama dengan 2 dikali dalam kurung P dikalikan dengan L ditambah P dikalikan dengan T ditambah L dikalikan dengan T, tutup kurung. Kemudian 2 kita tulis kembali dikalikan dalam kurung P di sini tadi adalah 12, kemudian dikalikan dengan L yaitu 10 ditambah P 12 dikalikan dengan T yaitu 15, kemudian ditambahkan dengan L yaitu 10 dikalikan dengan T yaitu 15. Tutup kurung. 2 kita tulis kembali kemudian dikalikan dengan 12 dikalikan 10 adalah 120. Kemudian ditambah 12 dikalikan dengan 15 adalah 180. Kemudian ditambah dengan 10 dikalikan dengan 15 yaitu 150. 2 kita tulis kembali kemudian dikalikan 120 ditambahkan dengan 180 ditambah dengan 150 hasilnya adalah
450. 2 dikalikan dengan 450, hasilnya adalah 900.